charging me. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Fikar Bidadari Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu about router OS. Dan jadi ada berapa sih materi di bab 2 ini? Materi di bab 2 ini ada 5 materi, yaitu yang pertama ada router OS dan router board, dan yang kedua ada router OS VirtualOS, dan yang ketiga ada router board name, dan yang keempat ada router board table, dan yang terakhir atau yang kelima ada arsitektur router board. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ke-1, yaitu router OS dan router board. Perlu diketahui bahwa MikroTik ada yang router OS dan router board, yang mana router board lebih mengarah ke perangkat keras, lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software OS. Lalu router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.35, kita dapat menginstal router OS di PC karena kita bisa custom prosesor, kapasitas RAM, dan juga jenis hard disk yang dapat kita gunakan. Dan jika terjadi problem, misalkan suatu port terkena tir, maka kita hanya perlu mengganti part tersebut saja. Berbeda dengan router board, harus mengganti semuanya. Jenis produk MikroTik router OS itu diantaranya adalah Aneto, Dinara, Ogma, dan lain sebagainya. Board. Jadi, MikroTik tidak hanya untuk router yang memiliki berbeda dengan router OS. Router board lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware. Penggunaan router board adalah untuk menjalankan sistem operasi OS. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa MikroTik memiliki banyak sekali fitur. Jadi, segala fitur yang terdapat pada MikroTik bisa bergabung di satu perangkat saja, ataupun dia memiliki perangkat pecahan. Dan pada router board, segala fitur bisa terdapat pada perangkat atau diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router board juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu router OS VirtualOS. MikroTik tidak hanya untuk router, ia memiliki banyak fitur seperti wireless, network, routing wireless, dan NAT. Lalu ada juga QoS, point-to-point, tunneling, yaitu VPN, user management pada perangkat ataupun dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Kita akan bahas yang pertama, yaitu support wireless network. Jadi wireless adalah nirkabel dan ia diperuntukkan indoor ataupun outdoor. Dan cara standarisasi supportnya adalah ABGN ataupun AC. Contoh untuk indoor adalah CAP wireless, dan untuk outdoor ada point to point dan point to multipoint. Salah satu contoh point to point adalah SSX, STSK, LHGAC, Dynatis. Dan untuk contoh outdoor to multipoint adalah Omnic dan Manbox. Yang kedua adalah Radius. Perlu diketahui bahwa routing ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing, dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Contoh dari dynamic routing adalah RIP, OSPF, BGP, RPNG, OSPF, OSPF3. Kemudian ada fitur firewall dan NAT, di mana firewall sebagai proteksi agar MikroTik kita aman. Untuk NAT agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Selanjutnya ada fitur MikroTik QoS atau Quality of Service, dan biasa digunakan untuk bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu bisa dikenal dengan VPN. Terdapat PPTP, PPoE, SSTP, OpenVPN yang digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Kemudian ada user management, misalkan DHCP akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu proxy, salah satu contohnya adalah seperti web proxy dan hotspot. Misal
kita menggunakan fitur hotspot dan ada klien yang connect, kita akan berikan portal autentifikasinya. Juga ada radius. Digunakan untuk user manager. Yang terakhir adalah tools. Jadi MikroTik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, TORCH, matching atau MRTG. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu router board, router type, arsitektur board. Untuk pengkategorian nama pada MikroTik itu berbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol nama, kata, dan juga exceptional naming. Dapat kita lihat di sini terdapat RB751, yang mana RB berarti router board. Angka pertama atau 7 adalah seri atau kelas router. Angka kedua adalah jumlah port Ethernet, dan angka ketiga merupakan jumlah slot wirelessnya. Contoh untuk yang disimbolkan dengan kita adalah Omnit, GROOV, SXT, CHG, Dynatis, CAP, WAP, Hub, dan Hex. Untuk yang disimbolkan dengan exceptional naming adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet portnya lebih dari 9. Contoh RB600 dan RB1000. Selanjutnya ada pengkategorian tipe. Yang 4 pertama adalah sama dengan simbol dengan nama, yakni RB adalah router port, angka pertama seri, angka kedua untuk Ethernet, dan agar ketiga untuk wireless. Setelahnya ada UI yaitu fitur port. Kemudian ada strip 2ND yang merupakan fitur wireless. Yang terakhir adalah jenis casing. Karena di sini ada strip TC berarti ya jenis tower atau vertical case. Selanjutnya ada arsitektur router port. Untuk MikroTik ia memiliki arsitektur MIPSoE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X8, MAPSLI, MMIPS, dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor software atau OS. Setiap arsitektur juga berbeda. Sekian untuk pembahasan di bab 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.